Program vaksinasi itu meningkat, Bang. Antusias masyarakat itu meningkat untuk mengikuti vaksin. Iya. Tapi kita nggak tahu juga, Bang, ya. Apa indikator mereka mengikuti vaksinasi? Kita terbelah juga bicara vaksinasi. Meningkatnya kenapa? Pemerintah Kota Medan hari ini kita melihat langkah-langkahnya belum ada sampai ke situ, Bang. Terkait penumbuhan dan perbaikan ekonomi. Kita anggap pemerintah Medan lambat menangani pemulihan ekonomi. Sebelum kita berdiskusi ini, kita Gerakan Pemuda Ansor pernah menyampaikan melalui media online menyampaikan kita meminta kepada pemerintah Kota Medan selesaikan dulu masalah kesehatan dan ekonomi. Harapan kita jangan kekhawatiran ini semakin tinggi menimbulkan kerusuhan. Tapi lihatlah kondisi masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Ekonomi mereka, kehidupan mereka. Yang kita ketahui, Pemko Medan hanya masih mampu memberi 50 paket. 50 paket. 50.000 paket sembako, bansos. Melihat jumlah ekonomi, jumlah penduduk Kota Medan hanya sekian persen, Bang. Ya kan, Bang? Kita lihat. Yang terdampak ini bukan ibu rumah tangga aja, tapi para pekerja di mal. Coba kita bayangkan itu. Dalam satu mal ditutup, karyanya berapa? Dirumahkan, tidak bekerja. Nah, satu lagi. Dan mereka itu mempunyai beban hidup, bukan hanya makan bebannya, tapi mereka itu mengontrak, cicilan ini. Ini bagaimana? Apakah ada solusi dari pemerintah? Apakah cicilannya ditangguhkan dulu atau bayar airnya ditangguhkan? Ini kan beban, bukan hanya masalah makan aja, gitu. Jadi kita melihat Pemko Medan belum bijak untuk menyikapi masalah PPKM ini, Bang. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita ngobrol bersama dengan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan, sahabat Husin Tanjung. Yang kita bicarakan hari ini adalah tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bagaimana Gerakan Pemuda Ansor melihat kemerdekaan RI yang ke-76 ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Bersama saya telah hadir sahabat Husin Tanjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bagaimana? Sehat-sehatnya? Sehat-sehat, Bang. Dengan kondisi COVID begini, kita harus menjaga, Bang, kesehatan kita. Dengan kondisi PPKM, bagaimana kita berdampingan hidup dengan virus, kan? Nah, artinya kan begini. Dengan kondisi kita juga begini, kan? Dengan kondisi kita berdampingan dengan virus, dan hari ini kondisi kita mendekati kemerdekaan. Artinya kemerdekaan ini adalah artinya Indonesia kembali hadir dengan wajah yang baru, dengan pola yang baru. Hari ini kita lihat, Bang, ya kan? Dengan kondisi PPKM ini kan yang belum pernah kita terima dengan virus corona, memakai masker dan segalanya, gitu, Bang. Iya. Artinya masyarakat juga harus memaknai PPKM ini dengan bijak lah, ya. Iya, Bang. Nah, usia Indonesia ini sudah 76 tahun. Kalau dalam diri manusia 76 itu kan bukan usia yang muda lagi. Iya, Bang. GP Ansor mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini. Dari pada edisi kemerdekaan, pada edisi memperjuangkan kemerdekaan, sudah merdeka. Nah, saat ini mengisi kemerdekaan. Bagaimana GP Ansor Kota Medan memandang dan memaknai usia 78 tahun Indonesia ini? Sebelum saya menyampaikan pandangan saya, mungkin sedikitnya untuk pemirsa sekalian, alangkah baiknya mengenal bagaimana sejarah kelahiran Gerakan Pemuda Ansor di Nusantara ini. Awalnya kelahiran Gerakan Pemuda Ansor di Nusantara ini diwarnai dengan semangat perjuangan nasionalisme, pembebasan dan kepahlawanan itu pada tahun 1934 yang dilahirkan dari ruh Nahdlatul Ulama. Ansor ini adalah anaknya Nahdlatul Ulama sebagai induknya. Harapan kami dengan perjalanan Indonesia
yang sudah semakin tua, kita berharap Indonesia semakin maju, walaupun hari ini Indonesia sedang diuji dengan kondisi pandemi yang kita rasakan. Secara global, kalau bicara tentang kemerdekaan, Ansor melihat kemerdekaan dalam pandangan umum adalah kebebasan dalam hidup, berkarya, serta bebas dalam menentukan keyakinan beragama, serta menjalankannya. Begitu juga tentang pendidikan dan kesehatan, Bang. Itu secara umum kita melihatnya, Bang. Mungkin kita kaji secara spesifik, mungkin diskusi lah, Bang. Jadi kalau kita melihat dulu ketika Ansor bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan, seluruh komponen anak bangsa ini bersatu. Nah, terakhir ini kita melihat komponen anak bangsa ini saling buruk-memburukkan, saling menjatuhkan. Bahkan ada elemen-elemen anak bangsa ini yang ingin terindikasi memecah belah persatuan negara kita. Ini bagaimana Ansor melihat dan menyikapi persoalan ini? Kalau Ansor menyikapi permasalahan di belakangan ini, ya, banyak sekelompok orang, segelintir kelompok untuk memecah belah Indonesia, dan kita yakin selagi masih ada Ansor dan NU dan Muhammadiyah, saudara kita Muhammadiyah, insya Allah Indonesia akan utuh. Dan hari ini yang mencoba ingin merongrongi perpecahan itu, kita mungkin hanyalah tidak memahami sejarah bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga mereka meyakini bahwa khilafah jalan satu-satunya untuk negara Republik Indonesia. Ingin merubah pondasi negara kesatuan Republik Indonesia menjadi khilafah, itu mungkin kami pikir itu tidak mungkin terjadi. Karena sejarah sudah berapa kali Indonesia ini lahir berdasarkan pengalaman belajar dari Uni Soviet dan negara-negara Timur Tengah yang mencoba mendirikan negara khilafah, akhirnya runtuh juga dengan konsep begitu. Kenapa NU melalui Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari mengatakan Indonesia ini dimerdekakan, diperjuangkan berdasarkan kebersamaan. Arti kebersamaan adalah tidak memandang suku, agama, dan ras. Indonesia ini dalam konteksnya plural begitu. Jadi kami pikir orang-orang yang sekelompok-kelompok gentir, sekelompok orang yang ingin merongrong ini, mereka tidak memahami sejarah. Mungkin mereka coba kembali bicara membaca sejarah kemerdekaan Republik ini. Begitu, Bang. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh GP Ansor untuk mencegah terjadinya saat ini, kan kita melihat generasi muda rentan terpapar paham terorisme dan radikalisme. Nah, bagaimana Ansor berupaya mencegah atau memberikan kontribusi terhadap pencegahan paham-paham terorisme dan radikalisme kepada generasi muda? Apalagi kan Ansor merupakan underbawnya Nahdlatul Ulama yang bergerak di dalam pemberdayaan generasi muda Nahdien saat ini. Bagaimana Ansor melihat berupaya untuk mencegah adanya paham-paham yang terorisme dan radikalisme yang tujuannya adalah untuk merusak persatuan dan kesatuan kita di Indonesia ini? Kembali ke Lembaga Gerakan Pemuda Ansor, hari ini Gerakan Pemuda Ansor mempunyai program namanya, Bang. Yang pertama adalah distribusi kader, yang kedua adalah kaderisasi. Dan kaderisasi ini dilakukan wajib di Lembaga Gerakan Pemuda Ansor. Kenapa? Kaderisasi adalah napas sebuah organisasi. Kaderisasi adalah yang harus dilakukan organisasinya, Bang. Jadi wajib hukumnya. Kenapa hari ini Indonesia masih terus bertahan? Karena Gerakan Pemuda Ansor terus melaksanakan kaderisasi, menambah anggota. Di dalam kaderisasi ini kita ada materinya yang namanya adalah wawasan kebangsaan.
Hari ini Gerakan Pemuda Ansor dalam hal ini pertama untuk internal adalah melaksanakan kaderisasi. Untuk eksternal kita melaksanakan namanya wawasan kebangsaan, melakukan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana? Kami berpikir ada 9 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Kita lihat hari ini ada ilmu pengetahuan tapi tidak dikenalkan dengan baik, Bang, gitu. Kedua, dia setelah tahu tapi dia tidak memahami ilmu ini, Bang. Apa ilmu ini? Hanya mendengar. Dengan kemajuan teknologi hari ini ilmu gampang dapat, Bang. Tapi sumbernya dari mana? Dan untuk memahamkannya tidak duduk keilmuannya. Tentang bagaimana kebangsaan, bagaimana memahami keislaman, begitu. Jadi saya pikir 9 cara, yang pertama memperkenalkan, yang kedua adalah memahamkan. Setelah anak muda ini paham tentang ilmu apa yang disampaikan, maka kita akan bagaimana meminimalisir kesenjangan sosial hari ini, Bang. Selesailah kita masalah memberi ilmu, memahamkannya, dan bagaimana hari ini Gerakan Pemuda Ansor hari ini kita sedang berupaya meminimalisir kesenjangan sosial. Hari ini kita melihat data per kapita masih ada, kita lihat itu kekayaan satu orang bisa dibandingkan dengan masyarakat banyak, begitu loh, Bang. Jadi kekayaan seseorang itu dengan jumlah berapa juta orang kekayaannya sama, begitu. Jadi kan kesenjangan sosial artinya. Ada kesenjangan sosial lah ya. Iya, Bang. Sosial lah. Mungkin kesenjangan sosial ini kita harus sering mengingatkan pemerintah selaku mitra kita, bahwasanya pemerintah bagaimana supaya kesenjangan ini tidak terlalu tinggi, Bang. Karena kita khawatir munculnya radikalisme dan terorisme ini sebabnya adalah bagaimana kesenjangan itu semakin jauh, Bang. Jauh. Sepakat, Bang? Yang ketiga adalah bagi hari ini Gerakan Pemuda Ansor melalui PAC-nya dan sampai tingkat ranting menjaga persatuan dan kesatuan sampai ke tingkat ranting. Ketika ada permasalahan tentang Republik ini, PAC secara cepat menyampaikan kepada cabang bahwasanya permasalahan di bawah. Ini harus kita jaga bersama, Bang. Menjaga persatuan dan kesatuan. Mungkin selanjutnya adalah mendukung aksi perdamaian. Hari ini kita belakangan ini kita masih melihat terjadinya pemboman, terjadinya kacauan. Ini kita berpikir orang-orang yang gagal paham terkait masalah jihad, dan kita orang yang melihatnya mengesernya. Artinya apa? Di sini ketika kita mengeser sebuah kejadian terorisme sama dengan kita mendukungnya. Sepakat kan, Bang? Artinya kita harus mendukung perdamaian. Ketika ada permasalahan jangan dibesarkan, diperkecil, mencari solusinya. Berperan aktif dalam memperkenalkan radikalisme ini, Bang. Dalam artian memperkenalkan ini bukan arti harus radikal, harus toleran, bukan, tapi kita harus aktif dalam bagaimana apa itu radikalisme, apa itu terorisme. Artinya di sini peran aktif kita. Bahaya radikalisme itu apa? Bahaya terorisme itu kepada masyarakat. Harus lebih aktif kita. Kami harus, dan itu sudah kita lakukan setiap bulannya kita melaksanakan namanya itu, Bang, pengajian. Oh, sudah ada pengajian Ansor. Sudah ada pengajian namanya. Di Ansor ini ada badan otonomnya, Bang. Jadi Ansor itu adalah induknya, pimpinannya. Banser itu adalah badan otonomnya Ansor. Ada nama juga di bidang agama namanya Rijalul Ansor. Hari ini Rijalul Ansor dengan kajian-kajiannya terus turun ke masyarakat, ke lapisan terbawah untuk berperan aktif dalam menyampaikan paham radikalisme dan teroris ini, Bang. Karena kita lihat kaum-kaum kita yang di bawah gampang menerima informasi yang dan keilmuannya yang belum berdasar, begitu. Jadi hari ini Ansor mempunyai program setiap bulan itu turun ke lapangan melalui badan otonomnya Ansor, Rijalul Ansor namanya, melakukan pengajian, mengedukasi dari pengajian itu. Dan pengajian itu, Bang, belajar. Jadi setiap minggunya kita mengaji kitab kuning, Yasin dengan tahlilnya sesuai dengan budaya kita. Setiap bulannya kita akan evaluasi dan turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat, Bang. Di pengajian itu kader-kader Ansor sendiri atau juga mengikutsertakan masyarakat di luar Ansor? Jadi Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan mempunyai program yang namanya itu seminggu sekali ngaji
untuk internal dan pindah-pindah per kecamatan, Bang. Artinya apa? Ansor hari ini buat pengajian dan masyarakat di sekeliling itu hadir, Bang. Ya. Pengajian ini. Di situ disampaikan bahayanya paham-paham terorisme dan radikalisme tadi. Ya. Di samping belajar-belajar ilmu agama Islam. Ilmu Islam. Oke, baik pemirsa Ngorbit, kita istirahat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Ya, baik pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi bersama dengan Ketua GP Ansor Kota Medan, Husin Tanjung. Nah, di tengah COVID-19, di Medan merupakan salah satu kota yang terkena PPKM level 4. Apalagi ini diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus. Nah, PPKM itu adalah pembatasan. Ini kan ruang gerak dibatasi. Nah, gimana Ansor melihat ini supaya masyarakat yang terdampak ini juga merasa terbantu di dalam PPKM level 4 ini, dan juga usaha-usaha tidak terganggu juga, ya kan, mencari kebutuhan ekonomi. Apalagi kita dikaitkan tadi yang dengan kemerdekaan RI yang ke-76 ini. Ansor melihatnya bagaimana? Ansor melihat bicara PPKM adalah ini sangat dilema, tidak tipis ya. Bicara masalah antara kesehatan dan ekonomi. Kita Ansor melihatnya bicara kesehatan harus diutamakan adalah kesehatan, Bang. Ya. Kenapa? PPKM ini adalah langkah yang harus kita jalani yang telah diterapkan pemerintah dengan kesepakatan dengan berbagai pihak, ya kan, Bang? Dengan pemerintah, TNI, Polri dan lembaga agama yang lainnya, NU dan Muhammadiyah menyepakati PPKM ini, Bang. Kenapa? Kita pikir PPKM ini diambil untuk kita keluar dari krisis kesehatan. Ketika kita memilih antara ekonomi dan kesehatan, ini dua sejalan yang susah untuk dipilih. Tapi saya yakin pemerintah telah memikirkan dan memutuskan langkah yang pas untuk melakukan PPKM level 4 di Kota Medan. Nah, tetapi kita melihat pemerintah juga sudah melakukan kebijakan kepada masyarakat untuk mau divaksin, kan gitu. Nah, awal-awal pemerintah sudah banyak menghimbau masyarakat untuk ikut vaksin. Nah, terakhir ini kita melihat masyarakat ramai, padahal awal-awal kemarin tidak ada yang mau, kan gitu. Sehingga vaksin itu banyak yang tidak termanfaatkan. Nah, ini kita lihat masyarakat rame-rame berbondong-bondong. Apalagi kemarin kita melihat di GOR dan dari Jalan Pancing, kan, ya harusnya tidak berkerumun, akhirnya berkerumun. Nah, ini siapa yang salah sebenarnya, pemerintah atau masyarakat? Artinya Di awal-awal pemerintah menggejolakan bicara vaksinasi, daya untuk masyarakat vaksinasi ini sangat rendah, Bang. Tapi muncul di belakangan ini dan kejadian kemarin kita melihat minat masyarakat terhadap vaksin ini meningkat, Bang. Betul. Ini kan sebuah langkah yang diambil pemerintah untuk apa, Bang? Untuk menyelesaikan permasalahan COVID ini, Bang. Kita juga Gerakan Pemuda Ansor kemarin mengutus kader kita untuk mengikuti vaksinasi. Artinya apa? Gerakan Pemuda Ansor hari ini mendukung program vaksinasi itu, Bang. Ya, maksudnya kesadaran Ansor melihat kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksin agar ini bagaimana? Ada atau menurun atau memang ada apanya? Minat meningkat atau mungkin menurun? Meningkat. Bicara vaksinasi, program vaksinasi itu meningkat, Bang. Antusias masyarakat itu meningkat untuk mengikuti vaksin. Iya. Tapi kita nggak tahu juga, Bang, ya. Apa indikator mereka mengikuti vaksinasi? Kita terbelah juga bicara vaksinasi. Meningkatnya kenapa? Kita perlu diskusikan kembali, Bang. Yang pertama, di awal-awal tidak rendahnya, Bang, lah, katakan rendahnya lah. Yang sekarang kenapa? Bahwasanya masyarakat kita sudah sadar akan kesehatan, akan bahayanya COVID, Bang. Nah, terus bagaimana Ansor mendorong supaya masyarakat ini mau divaksin? Kita sampaikan, pemerintah
telah memberikan pelayanan terbaik, setelah menyiapkan namanya program vaksinasi kepada masyarakat. Kita sampaikan kepada kader kita khususnya harus divaksin. Kenapa? Anda divaksin berarti Anda menyelamatkan diri orang lain. Begitu dia, Bang. Nah, apa upaya Ansor? Itu di bidang kesehatan. Ini apa upaya Ansor dalam bidang ekonomi agar masyarakat yang terdampak bidang ekonominya di tengah Covid ini bisa terbantu? Kita melihat bicara Kota Medan ya. Iya. Pemerintah Kota Medan hari ini kita melihat langkah-langkahnya belum ada sampai ke situ, Bang. Terkait penumbuhan dan perbaikan ekonomi. Kita anggap pemerintah Kota Medan lambat menangani pemulihan ekonomi. Sebelum kita berdiskusi ini, kita Gerakan Pemuda Ansor pernah menyampaikan melalui media online menyampaikan kita meminta kepada pemerintah Kota Medan selesaikan dulu masalah kesehatan baru ekonomi. Hari ini pemerintah pusat melalui pemerintah pusat ya, setelah menggalakkan vaksinasi. Tapi hari ini pemerintah Kota Medan apa yang mereka lakukan? Hanya bisa menutup jalan saja, memperlambat orang jalan, bukan mempercepat ekonomi, memperlambat lalu lintas. Itu yang dilakukan Pemda Ansor. Jadi upaya-upaya yang dilakukan Pemda untuk membantu ekonomi masyarakat terdampak ini belum ada Ansor saat ini. Kalau saya melihatnya hanya bansos yang dilakukan, yang diberikan pemerintah terhadap warga yang terdampak. Pertanyaannya, apakah bansos bisa membayar uang listrik? Kan tidak. Harapan masyarakat kan bukan itu, Bang. Nah, Ansor sendiri selain memberikan pernyataan di media massa, apa yang telah dilakukan untuk ikut membantu perekonomian Medan ini? Yang pertama adalah kita mempunyai program namanya Sedekah Jumat. Ya. Sedekah Jumat setiap bulan, setiap minggu. Kita melakukan bagaimana Ansor ini membeli jajanan, dagangan masyarakat. Ini kita beli dan kita akan bagikan setiap Jumatnya. Dagangan ini dibeli dari pedagang-pedagang yang terdampak Covid ini tadi? Covid ya. Sudah sejak kapan dilakukan? Sudah 2 bulan terakhir kita lakukan, Bang. Kita lakukan untuk membantu ekonomi. Iya. Bagaimana kita menginjek lah. Artinya pula memberi semangat kepada UMKM ini, mereka memberi harapan lah. Jangan kita berikan lagi menakut-nakut mereka, tapi kita gelorkan harapan kepada pedagang-pedagang UMKM kita ini, Bang. Jangan kita takut-takut. Karena harapan itu sangat ditunggu-tunggu, Bang. Setidaknya harapan yang diberikan. Jangan menakut-nakuti begitu, Bang. Jadi program kita ini Sedekah Jumat kita ini sudah 2 bulan terakhir. Awalnya sudah lama, tapi konsepnya kita bukan pedagang, tapi kader kita yang kita berdayakan. Tapi hari ini kita katakan bahwa kader sudah selesai. Saatnya kita turun ke bawah untuk menjemput, membantu para pedagang-pedagang UMKM ini. Kita lakukan setiap Jumat itu, Bang. Mendorong ekonomi masyarakat, Bang. Apakah Ansor ada melihat potensi-potensi kericuhan sosial di tengah pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Medan akhir-akhir ini kira-kira? Kalau terus pemerintah Kota Medan menanganinya seperti ini, kita khawatir, Bang. Ada kekhawatiran. Kalau bicara khawatir pasti ada. Harapan kita, jangan kekhawatiran ini semakin tinggi menimbulkan kerusuhan. Tapi lihatlah kondisi masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Ekonomi mereka, kehidupan mereka. Yang kita ketahui, Pemko Medan hanya masih mampu memberi 50 paket. 50 paket? 50.000 paket sembako, bansos. Melihat jumlah ekonomi, jumlah penduduk Kota Medan, hanya sekian persen, Bang. Ya kan, Bang? Kita lihat. Yang terdampak ini bukan ibu rumah tangga aja, tapi para pekerja di mall. Coba kita bayangkan itu. Dalam satu mall ditutup, karyanya berapa? Dirumahkan, tidak bekerja. Nah, satu lagi. Dan mereka itu mempunyai beban hidup, bukan hanya makan bebannya, tapi mereka itu mengontrak, cicilan ini. Ini bagaimana? Apakah ada solusi dari pemerintah? Apakah cicilannya ditangguhkan dulu atau bayar airnya ditangguhkan? Ini kan beban, bukan hanya masalah
makan aja gitu. Jadi kita melihat Pemko Medan belum bijak untuk menyikapi masalah PPKM ini, Bang. Nah, ada nggak Ansor melihat pertambahan warga miskin di Kota Medan pasca pandemi ini? Ada Berapa persen kira-kira? by data saya sampaikan, kalau kita secara survei belum bisa sampaikan berapa jumlah datanya, tapi melihat itu ada, Bang. Banyak kita lihat orang yang susah, Bang, terkait PPKM ini. Khususnya anak milenial ya. Mereka kan punya hari ini walaupun mereka di dalam rumah, tapi mereka punya tanggungan dan biaya masing biaya, Bang. Biaya. Mereka mempunyai kredit sepeda motor. Ya kan? Dan mereka harus membiayai bagaimana lagi anak yang kuliah, yang anak mahasiswa yang kuliah tidak tatap muka tapi harus bayar uang kuliah. Ini bagaimana? Yang kuliah sambil kerja ini bagaimana? Mereka ngekos bagaimana? Kan ini sebuah beban sebenarnya. Mereka hidup di Kota Medan, tapi Kota Medan sendiri dibatasi. Mereka ingin berjuang kan? Oke, pemirsa Ngorbit, kita istirahat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi bersama Husin Tanjung, Ketua GP Ansor Kota Medan, bicara memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68. Nah, tadi kita sudah bicara sejarah Ansor, kemudian PPKM di Medan. Hari ini kita melihat Wali Kota Medan, Bobi, ya sudah menyiapkan isolasi terpadu di salah satu bekas hotel di Medan ini, ya kan? Meskipun kita melihat masih banyak juga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di masing-masing rumah, ya gitu kan? Gimana Ansor melihat Medan? Ansor Medan melihat ini, apakah sosialisasi adanya isolasi terpadu di bekas hotel itu sudah ada sehingga ini tidak tersampai ke masyarakat? Ansor melihatnya bagaimana? Ansor Medan melihat kondisi mengenai memberesi kesehatan di Kota Medan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bicara Bang ini kita dengar juga ya, masih dengar ya, tapi belum tahu bagaimana regulasi hotel suci itu digunakan untuk isolasi mandiri. Memang ada langkah pemerintah untuk melakukan itu. Ya. Dan kita lihat juga semalam Pak Wakapolri datang meninjau langsung lokasi isolasi mandirinya di hotel suci itu, Bang. Ya kan? Artinya kalau bicara masalah kesehatan, kita juga masih katakan pemerintah tapi kurang sosialisasi. Oh gitu ya? Siapa yang digunakan, bagaimana mekanismenya masyarakat ingin isolasi. Kalau isolasi mandiri dengan kondisi PPKM ini isolasi lagi dia, kondisi ekonominya. Tapi dilakukan pemerintah isolasi mandiri, tapi sosialisasinya kurang, Bang, terkait isolasi mandiri di hotel ex Sochi itu. Ansor pernah nggak melihat kejadian-kejadian misalnya masyarakat yang terabaikan ketika melakukan isolasi mandiri di rumah, seperti ya makanan yang tak terjamin atau bantuan-bantuan yang kurang diperhatikan? Ada nggak Ansor melihat itu? Kita melihatnya, karena saya juga pekerja sosial juga sambil Ansor melihatnya ada juga, Bang, masyarakat yang ketika kondisi ini dia sakit makan pun susah, Bang. Nggak, waktu susah itu ada bantuan nggak dilakukan oleh pemerintah Medan melalui lurah atau kepala lingkungan? Hanya tidak cukup, Bang. Gitu ya? Ya, tidak cukup. Sehingga mereka menjadi kelaparan juga berarti. Kelaparan, Bang. Tidak tercukupi, Bang. Vitaminnya apanya? Vitaminnya belum. Saya lihat per hari ini belum ada pemerintah melakukan bagian vitamin. Artinya vitamin untuk kesehatan masyarakat gitu. Hanya bansos. Membolehkan bansos cuma. Emang hidupnya cuma bansos begitu, Bang. Bansos yang dari pemerintah pusat gitu ya? Medan sendiri Medan sudah berubah? Sudah berubah 50.000 pakai. 50.000 Iya. dari sekian 2 juta masyarakat Medan ini? Iya. Tidak. Dan itu tidak memadai? Tidak memadai. Seharusnya berapa? Menurut Ansor ini berapa? Yang harus Ya, dibantu? kita melihatnya, kalaupun saya melihat bicara masalah bansos kembali lagi, Bang. Apa indikator
pemerintah Kota Medan memberikan kepada yang berlaku. Ini kan harus perlu kajian. Memang harus cepat kita lakukan. Tapi kan sebenarnya ini adalah permasalahan data. Ya kan. Mungkin kita bicara data lagi kembali ya, bicara dosa masa lalu. Kenapa sampai hari ini berapa kali pilkada data tidak pernah selesai, Bang? Dipilih wali kota berdasarkan data. Tapi sekarang data nggak pernah selesai. Tak pernah selesai data. Berarti itulah pintu masuk menjadi masalah terjadi bansos tadi ya? Iya, kita bingung lihat dinas sosial nih. Artinya apa? Permasalahan kemiskinan di dinas sosial, Bang. Iya. Pendataan 2019 pernah dianggarkan, tapi gimana hasil datanya? Sampai hari ini tidak ada. Tidak ada ya? Mana datanya? Dianggarkan untuk pendataan orang miskin. Tapi sampai hari ini berapa kali ganti wali kota, tidak pernah data yang pasti akurat untuk orang miskin. Orang miskin itu? Iya. Saya bilang masalah pendataannya, Bang. Iya, maksudnya data itu apakah tidak ada niat baik pemerintah Kota Medan untuk mendata secara real, atau memang ini disengaja terus-menerus menjadi lahan objek atau gimana? Kalau pemerintah melalui sudah dianggarkan, Bang. Tapi kita masih melihat, heran juga melihat pejabatnya. Iya. Apakah data ini tidak dijalankan? Ataukah hanya dibiarkan supaya berulang-ulang kembali tiap tahun mendata? Sehingga Bu Risma pun marah terkait data. Iya, maksudnya tiap tahun dilakukan update data. Sementara realisasi persoalan data orang miskin ini tidak pernah selesai. Ya. Apakah memang tiap tahun terjadi penambahan atau kekurangan orang miskin sehingga data itu tidak valid? Atau memang ini disengaja sehingga data ini dibiarkan tidak valid begitu? Mungkin memang kalau saya menganalisanya, mungkin pejabat kita malas. Malas. Anggarannya ada. Anggarannya ada dilakukan, tapi cara pengerjaannya anggaran yang sudah ada, tapi tidak menghasilkan output yang baik. Coba kita cek di dinas sosial, ada nggak Pak bicara masalah pendataan ada anggarannya? Tapi sampai per ini masalah terus data ya. Data. Berarti semangat jiwa perjuangan yang dimiliki oleh pejabat kita ini masih rendah. Ya, masih rendah, Bang. Dalam mengisi kemerdekaan ini. Masih rendah. Itu Ansor melihat seperti itu. Iya. Karena mereka belum merasa memiliki terkait keindonesianya bagaimana. Masih lemah lah Indonesia. Masih lemah. Terbukti masalah data nggak beres. Beres. Nah, ini pemuda misalnya. Di Medan sudah ada nggak pemberdayaan pemuda oleh wali kota sampai saat ini? Khususnya terdampak pandemi COVID-19. Di luar kebantuan pemerintah ya seperti prakerja, ya kan? Atau yang lainnya lah dan insentif. Pemko Medan udah buat nggak itu? Bicara Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bu Bobi ya hari ini ya, belum ada sentuhan, Bang. Belum ada sentuhan sama pemuda terkait bicara masalah pembinaan saja. Pembinaan belum ada juga? Belum ada pembinaan kita hari ini. Sudah berulang kali kita menyampaikan mengkritik bahwa ke Pemko Medan. Kita lihat belum ada pembinaan hari ini Ansor. Hari ini Ansor pun siap berdiri. Udah dukung Pemko Medan, Bang. Belum ada pembinaan dari Pemko. Apalagi di tengah pandemi ini. Belum ada. Nah, bagaimana upaya Ansor mendorong pemuda ini supaya Bobi mau melakukan pembinaan kepada pemuda? Harapan kita harus kita lakukan, kita revisi kembali perda terkait pemuda, Bang. Oh, seperti itu. Tapi ada Dinas Pemuda Olahraga, udah pernah berkoordinasi dengan? Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga. Bicara masalah itu kembali, beliau mengatakan dengan kondisi ini apa yang bisa kita lakukan? Kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Ini bukan bicara masalah kegiatan, tapi sentuhan apa yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga. Hari ini Gerakan Pemuda Ansor ikut sudah lama nih, Bang, udah tua organisasi ini, Bang. Belum ada sentuhan Pemko Medan, Bang. Pada pemuda Ansor. Terhadap pemuda lain bagaimana? Sama juga? Saya melihatnya hampir sama gitu. Kita bingung juga kenapa hari ini Pak Wali kurang menyentuh pemuda. Karena kita melihat beliau adalah milenial. Betul. Beliau adalah milenial. Tapi kita sentuhan mereka. Beliau itu kurang terhadap pemuda ya. Iya. Kita hanya bisa menyampaikan melalui ini harapan kita, Pak Wali, tolonglah kaum milenial, khususnya organisasi kepemudaan diperhatikan. Itu aja harapan kita, Bang. Nah, menjelang HUT kemerdekaan ini, apa upaya Ansor menimbulkan giroh pemuda
dalam mengisi kemerdekaan ini? Himbau apanya? Harapannya? Harapan kita dengan kondisi mengisi kemerdekaan di kondisi pandemi ini, Bang. Kita sampaikan jaga diri, ikuti protokol kesehatan. Itu ada suatu wujud cinta kita terhadap kemerdekaan ini, Bang. Oh, gitu ya? Iya. Jaga diri, ikuti patuhi protokol kesehatan, ikuti kebijakan pemerintah. Itu adalah wujud daripada mengisi kemerdekaan Republik ini. Untuk saat ini ya? Iya, Bang. Untuk saat ini, Bang. Karena kondisi kita dalam pandemi. 19. Ya, oke, baik. Pemirsa Orbit, kita rehat sejenak kembali. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Oke, baik, pemirsa Ngorbit, kembali lagi bersama dengan Husin Tanjung, Ketua GP Ansor Kota Medan. Di usia yang ke-76 tahun Republik Indonesia, apa yang diharapkan Ansor Medan dalam rangka bangsa ini ikut memberdayakan, memperhatikan generasi muda, karena kan Ansor kan pemuda. Nah, kalau kita melihat pemerintah secara nasional sudah membuka kesempatan bagi pemuda untuk berkiprah mengisi kemerdekaan ini, ya kan? Nah, Ansor bagaimana harapannya kepada pemerintah sehingga pemuda-pemuda Indonesia ini bisa berdaya ikut mengisi kemerdekaan di negeri ini? Tolonglah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada milenial. Contohnya UMKM yang milenial harus disupport, ya kan? Yeah. Artinya visi misi Pak Wali kemarin adalah terkait digitalisasi ya. Digitalisasi harus digalakkan. Digitalisasi ini adalah bicara tentang dekatnya dengan pemuda ini, Bang. Digital ini kan berkaitan dengan pemuda ini. Kenapa? Ya, digital. Yeah. Dunia digital ini kan dunia milenial nih. Yeah. Kebanyakannya. Hari ini kita melihatnya pun dunia digital hari ini belum ada menyentuh, artinya ekonomi yang digital gitu. Untuk kepada pemuda? Ya. Belum ada yang sampai pembedanya? Ya, belum ada. Secara digital. Secara digital ya? Karena kan dengan kondisi hari ini, dengan kemajuan teknologi 4.0 hari ini bisnis ini kan bukan government to government, tapi B2B. Ya kan, Bang? Jadi kan B2B-nya kenapa bisa ketemu B2B ini adalah ada network. Network apa yang dibangun adalah digitalisasi. Bagaimana orang Surabaya, bagaimana orang Malaysia, pemuda Kota Medan mempunyai produk, bagaimana itu mempromosikan? Ya, salah satunya ada digital. Digitalisasi ya? Digitalisasi. Marketplace lah ya? Marketplace-nya. Startup muda di Medan belum ada? Belum ada. Harapan kita ini yang kamu sampaikan tadi. Iya. Masukkan itu. Masukkan bagaimana Pemko Medan ini mampu menumbuhkan startup muda untuk menumbuhkan usahanya, Bang. Untuk didorong ke depan bagaimana startup ini muncul di permukaan, Bang. Jangan dipinjak. Ketika ada kaum milenial, anak muda yang membangun bisnis startup, langsung dimatikan. Jangan harapan kita, Bang. Khususnya generasi muda yang memulai usaha dari nol lah ya, bukan dari keturunan ya? Bukan dari nol. Karena kan banyak juga pemuda yang dari keturunan orangnya pengusaha, ayahnya dia ikut jadi pengusaha. Iya, betul. Hari ini kan bicara masalah apa itu kan dilihatlah, Bang, di para pengusaha-pengusaha ini harus didorong ke depan bagaimana mereka bisa maju, bagaimana membentuk startup ini, harus membangun startupnya, pengusaha-pengusaha mudanya. Di dinas koperasi kita bingung juga sih. Apa mereka lakukan sih? Bingung kita. Di Koperasi Medan? Iya. Bingung. Ansor bingung juga? Bingung. Apa mereka lakukan? Sentuhan terhadap pemuda, artinya pemuda ini adalah yang memegang masa depannya, Bang. Kedepannya pemuda yang mengisi Republik ini, Bang. Apalagi wali kotanya kan pemuda. Iya. Baru umur 30 tahun kemarin. Iya. Tapi perhatian kepada muda minim. Dan kita juga melihat ada satu kebijakan dari Pemko Medan terkait e-katalog. Ya, itu macam mana? Saya bingung nih. Apakah ini kapitalisasi atau bagaimana? Kita melihatnya katalog ini sebuah produk monopoli kan? Hanya produk monopoli dilakukan hanya beberapa pengusaha lah yang dilakukan ini, Bang. Ketika bicara masalah katalog, hanya satu produk langsung ke dia, tidak ada saingnya. Artinya apa, Bang?
ketika berlakukan e-katalog ini, para pengusaha-pengusaha kita yang mikro, ya kan, yang kecil-kecil UMKM lah Bang, contohnya. Akan nggak bisa hidup gara-gara. Bisa hidup. Oh gitu ya? Ya, saya melihat e-katalog itu begitu. Contohnya saya lihat pengadaan CCTV. Itu e-katalog? Ya. Di satu perusahaan aja? Satu perusahaan. Ya saya cuma 2 kan perusahaan yang punya CCTV. 1 atau 2? 1 ya nggak salah ya. Saya belum tahu ya pengusahanya Bang. Tapi kan kita melihatnya e-katalog ini kita melihatnya sebuah kapitalisasi. Kapitalisasi ya? Hanya mendorong pengusaha-pengusaha besar? Iya, pengusaha besar. Untuk beda-beda. Tidak melibatkan pada pengusaha-pengusaha yang lain. Ketika ini dengan kondisi ini, pengusaha-pengusaha sekeliling harus hidup ini Bang. Pengusaha daerah ini kan harus hidup. Harapan kita, kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan ataupun Pemko Medan, harapan kita adalah keberpihakan terhadap pengusaha lokal dulu dong. Yang Medan ya, perusahaannya Medan. Harapan saya begitu Bang. Kenapa? Pengusaha Medan hidup, membayar pajaknya di Medan dan dihabiskan di Medan. Jadi uangnya berputar di kota Medan. Jangan perusahaan orang lain yang datang. Kenapa begitu? Yang punya kota kita bayar pajak di sini. Yang keluar pun di sini, berputarnya harus di sini. Bang, jangan ketika sudah hasil uangnya dibawa kemana gitu. Tidak diputar di Medan. Dibawa pula ke Jakarta ya? Dibawa ke Jakarta, dibawa ke Singapura. Karena pengusaha-pengusaha Jakarta. Pengusaha Jakarta. Harusnya diutamakan anak Medan lah ya? Iya, pengusaha lokal. Lokal ya? Ya, pengusaha lokal dan diberi pemahaman dan didorong supaya mereka maju gitu Pak. Ya. Nah, himbauan pada masyarakat, ini kan pemerintah mengibarkan bendera, ya kan? Nah, sementara kita melihat masyarakat juga agak minim juga kan mengibar bendera. Ini apa harapan dari Ansor? Harapan kita kepada masyarakat, jaga kesehatan Bang. Ya, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Ini dulu utama ya, jaga kesehatan sama masyarakat, jaga diri, jaga keluarga. Kita berharap dengan kemerdekaan ini, harapan kita bendera diapalah Bang? Dikibarkan. Dikibarkan. Iya. Kita himbau lah untuk mengibarkan bendera merah putih itu Bang. Itu wujud cinta kita terhadap tanah air. Ya, karena kita bilang minim. Iya kan? Iya Bang. Entah bendera pun tak terbeli, entah macam kita kurang tahu juga ya kan. Berarti rasa semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme itu bukan di bendera. Bukan di bendera juga Bang. Jadi? Tapi semangat nasionalisme itu adalah bagaimana kita menjaga apa Bang? Menjaga apa namanya ya? Saya pun bingung mengatakan ini. Menjaga kita dengan menjaga protokol kesehatan itu adalah salah satu Bang. Salah satu. Ikut apa juga ya? Untuk menjaga apa Bang? Minimal itu ya. Iya, minimal menjaga itu. Prokes ya. Prokes itu Bang. Minimal itu. Diri dan keluarga ya. Lingkungan keluarga. Minimal itu adalah wujud kepedulian kita terhadap negara Republik kita Bang. Sama dengan vaksin tadi ya. Iya. Harus hari vaksin. ini Indonesia kita lagi sakit Bang. Iya ya, sakit. Kita jangan lagi mengacaukan, paling tidak diri kita jaga dari COVID ini Bang. Perlu saya sampaikan juga, visi kebangsaan kita ini dari Gerakan Pemuda Ansor sederhana saja Bang. Terhadap melihat pemerintahan kita Bang. Selama kepemimpinan negara ini dijalankan sesuai perilaku universal, nilai-nilai agama, maka itu layak kita pertahankan Bang. Itu aja kita melihatnya Bang. Visi misi Ansor itu? Iya. Visi kita Bang, saya melihatnya, saya memandang tentang kebangsaan adalah simpel saja Bang, simpel saja. Selama kepemimpinan kita menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan perilaku universal, nilai-nilai agama, maka layak kita pertahankan kepemimpinannya Bang. Oke. Baik, pemirsa Ngorbit, demikian tadi ngobrol kita bersama dengan Ketua GP Ansor Kota Medan. Semoga ngobrol kita hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya memaknai kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami di Medan Orbit. Kita akan kembali pada tema dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Husin. Terima kasih Bang atas kehadiran hari ini. Semoga tetap sehat-sehat selalu, ya kan? Sehingga bisa beraktivitas dalam rangka membangun GP Ansor dan membangun negara ini ke depannya. Terima kasih.
Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.